Baik, saya mulai. Saya janji tidak akan lama-lama. Saya akan memberikan banyak waktu untuk diskusi ya. Kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Jadi tema yang diberikan kepada panitia penyelenggara kepada saya adalah sebuah tema yang sangat besar sesungguhnya tentang ketidakadilan ya, inequality, bagaimana ketidakadilan menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Baik, next slide please. Baik, kalau lihat bahan bacaan dan Tor yang mungkin salah satu yang disebut dalam Tor kegiatan ini adalah bagaimana tragedy of the commons ya. Sebelum saya membahas tentang tragedi commons dan apa itu commons dan apa itu tragedi, di sini ada beberapa pilihan ya mengelola sumber daya itu. Apakah individu, apakah swasta, korporasi, privat, apakah institusi negara, apakah komunal ya. Di sini dan bagaimana dia terkoneksi dengan tata kelola itu sendiri ya. Jadi siapa sesungguhnya yang kalau kita ingin berbicara tentang Sustainable Development Goals ya SDGs, siapa sih yang bisa mengawinkan dua dimensi itu ya, sustainable ya, keberlanjutan, dan development dan pembangunan ya. Apakah individu? Bisakah individu saja? Bisakah korporasi saja? Bisakah institusi negara saja? Ataukah komunal? Nah, siapa sesungguhnya yang berhak ya? Barang sumber daya itu sebenarnya ada beberapa expert ya, beberapa teori yang mengkategorisasi sumber daya ini. Pertama untuk hutan yang kita diskusikan hari ini ya, sumber daya siapa sesungguhnya? Apakah barang itu bisa dikategorikan sebagai barang publik, barang swasta, atau barang milik tertentu ya? Dan di landscape kita, khusus untuk Indonesia, semuanya ada ya. Ada orang yang memiliki hutan secara individual, misalnya hutan-hutan rakyat ya, baik yang skala kecil maupun yang besar ya. Ada negara juga, ada institusi publik ya, misalnya mungkin KPH atau Taman Nasional ya. Dan ada juga swasta yang diberikan izin, diberikan mandat untuk izin ya untuk mengelola sumber daya, dan ada juga masyarakat lokal. Nah, siapa sesungguhnya yang paling lestari itu ya? Boleh next slide please. Nah, 50 tahun yang lalu Gareth Hardin ini sangat terkenal ya, sebuah buku yang terbit di majalah Science waktu itu, bahwa barang bersama atau commons itu pasti berujung tragedi. Kenapa berujung tragedi? Pasti berujung kepunahan ya. Kenapa? Karena sifatnya sangat terbatas. Ada yang ya betul bahwa ada yang mengkategorikan sumber daya pulih dan sumber daya tidak pulih ya. Tapi pasti hutan pun ada yang mengkategorikannya sebagai sumber daya yang pulih katanya ya. Tapi menurut Gareth Hardin, bahwa pasti semua orang akan berlomba-lomba dan akhirnya akan punah, dan akhirnya baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau tidak secara kuantitas, kualitasnya pasti akan menurun dan pada akhirnya akan punah. Ya, sehingga harus ada institusi yang kuat yang mengelolanya, ya, yang bisa punya proyeksi yang besar ke depan, baik dari segi waktu maupun dari kapasitas pengelola maupun dari segi power ya. Dari power ini adalah konsep kuasa ya, peranata kuasa. Nanti kita jelaskan sedikit ya, perkenalkan tentang teori power. Nah,
dia Hardin menunjuk swasta dan negara ya. Jadi hanya negara yang bisa apa namanya mengelola barang-barang common itu ya, barang sumber daya itu. Nah, eh, seorang peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2009 ya, Elinor Ostrom menerbitkan buku Governing the Commons ya. Ini adalah tesis yang dia kumpulkan dari banyak negara, termasuk salah satu lokasinya mungkin di Indonesia, Filipina ya, ada beberapa negara. Uh, Dia membantah Hardin ini ya, bahwa uh, dia memperkenalkan pandangan baru bahwa pengolahan sumber daya alam itu tidak hanya bisa oleh kalangan profesional, justru dia menunjukkan kegagalan, banyak sekali kegagalan sumber daya yang dikelola oleh swasta maupun dikelola oleh institusi publik ya, institusi negara. Dia memberikan banyak contoh dan memberikan justru banyak masyarakat lokal yang apa namanya, yang sukses untuk mengelola barang sumber daya dan baik dari segi dimensi development-nya, masyarakat dapat tetap mendapatkan manfaat maupun dari segi sustain kelestariannya. Kemudian Elinor Ostrom ini memperkaya ya, memberikan interpretasi lebih lagi terhadap teori tentang commons ini. Baik, bisa next slide please. Nah, tapi barang common itu harus ada syaratnya ya, ada syaratnya bahwa harus ada Elinor Ostrom ini memperkenalkan 8 syarat ya, adanya batas yang jelas ya. Jadi barang common. Jadi sebelum saya bahas 8 syarat ini, jadi pada prinsipnya ada beberapa barang ya, barang privat, tapi ini hanya kategori, bisa saja dia kategorinya saling intersect ya. Barang privat, barang privat itu saya istilahkan mungkin kita supaya lebih terasa ya, contohnya toilet lah ya, toilet di rumahmu, di rumahnya adik-adik sekalian. Itu lebih terawat di mana? Lebih terawat yang mana? Toilet di rumahmu, toilet di kampus, toilet di tempat umum. Mana yang lebih terawat? Ya. Kalau di Unhas dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu toilet Unhas itu banyak, gampang sekali dikenali toilet di Unhas. Kebetulan saya di sini, itu cukup dengan jarak 10 meter kita sudah bisa tahu di mana lokasinya karena baunya ya. Jadi begitu ya. Coba bayangkan. Nah, atau begini, mana yang lebih terawat? Motor yang publik, motor misalnya dikelola oleh publik ya, misalnya plat merah ya, atau motor yang Anda miliki sendiri. Mana yang terawat ya? Itu untuk membedakannya antara barang publik dan barang privat ya. Nah, untuk barang common dan barang publik, apa perbedaannya ya? Misalnya begini, jalan yang rusak di desa itu. Biasakah Anda melihat jalan rusak di desa ya? Kalau jalan rusak itu di desa rusak ya, dan kemudian masyarakat tidak mau peduli, toh nanti ada PU atau dinas PU nanti yang akan lakukan ya, atau nanti dinas PU nanti yang akan perbaiki. Nah, itu barang publik karena dia mempercayai ada institusi publik yang nanti yang akan memperbaikinya. Tapi kalau jalan di desa, di kampung, di dusun-dusun itu rusak, semua orang bergotong royong, ada yang sumbar pasir, ada yang sumbar tenaga kerjanya, ada yang mengkoordinir, memperbaiki jalan itu dengan swadaya mereka, maka jalan itu bisa dikategorikan sebagai barang common. Ya, sudah jelas ya perbedaan antara barang private, barang publik, barang common ya.
Nah, lanjut kepada ini, siapa lagi namanya, Elinor Ostrom. Oke, kita bantah teori yang disebutkan oleh Hardin itu ya, yang teori Hardin ini bertahan hampir 50 tahun ya. Dan Elinor Ostrom membantahnya, mengatakan, oh justru ini loh contoh-contohnya yang gagal, swasta gagal, negara gagal ya. Dan tapi masyarakat juga bisa gagal. Barang common dikelola oleh komunal bisa saja baik jika memenuhi syarat-syarat ini ya. Ada batas yang jelas ya. Adanya kesesuaian antara biaya dan manfaat ini bisa dibaca sendiri ya. Punya aturan yang jelas ya, punya mekanisme benefit sharing, punya mekanisme sanksi yang jelas ya. Kalau ada perselisihan, ada mekanisme untuk menyelesaikannya. Kemudian di luar masyarakat itu, misalnya pemerintah dan level-level di luarnya itu memberikan pengakuan terhadap apa yang dilakukan kelompok itu ya. Ada apa namanya pengaturan-pengaturan yang mereka bisa lakukan ya. Next slide please. Nah, kita sudah jalan-jalan teori ya, tadi kita sudah perkenalkan apa itu jenis-jenis barang sumber daya, kita sekarang ingin menjelaskan sedikit tentang teori akses, ya, inklusi, eksklusi, dan teori power nanti ya. Nah, kenapa masyarakat itu membutuhkan akses ya? Karena selama ini memang sumber daya yang dikelola oleh negara. Untuk diingat adalah dulu itu dataran Indonesia itu berapa persen kawasan hutan. Jadi dulu itu 70% daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Sekarang itu 60% daratan Indonesia, 60 sampai 64% daratan Indonesia adalah kawasan hutan. Besar sekali ya. Dalam land use yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan pun ya itu hanya ada dua kategori, kawasan hutan atau non kawasan hutan ya. Persis dulu waktu saya masuk di mahasiswa di Unhas, katanya orang teknik itu hanya ada dua fakultas di Unhas, fakultas teknik dan non fakultas teknik ya. Jadi persis ya hanya ada dua kawasan di Indonesia, ada kawasan hutan dan non kawasan hutan. Saking besarnya ya, tapi dari segi besarnya kawasan hutan ini banyak sekali keterlanjuran ya, pengelolaan keterlanjuran itu disebabkan karena banyak hal ya, banyak hal yang sistemik ya. Misalnya yang paling concern adalah misalnya definisi hutan dari pemerintah atau pemerintah memandang hutan, kawasan hutan dengan masyarakat itu sangat berbeda ya. Kalau pemerintah kalau sloppy ya, kalau dia kelerengan, curah hujannya sekian ya, mungkin jenis tanahnya sekian, maka dia hutan lindung ya. Kalau dia datar ya, curah hujan baik, jenis tanahnya sekian, karena dia hutan produksi. Kalau ada flora dan fauna yang endemik atau ekosistem unik, maka dia kawasan konservasi. Ya, begitu negara membagi kawasan hutan itu. Sementara masyarakat berbeda ya. Kalau ada air di situ, mau lereng kek, mau apa kek, kalau ada air dekat situ, dia pasti akan kasih jadi sawah misalnya ya. Atau kalau misalnya di Sulsel, kalau ada yang bergunung-gunung, berbatu, ya dia kasih jadi hutan jati misalnya. Kalau dia jauh dari pemukimannya, dia adalah stok hutan buat mereka ya. Akhirnya negara dan masyarakat itu bentrok dalam segi memandang landscape hutan itu ya. Akhirnya banyak sekali sawah dalam kawasan hutan, banyak sekali kebun dalam kawasan hutan, dan bahkan banyak sekali kampung dalam kawasan hutan ya. Ada sekitar 30.000 kampung yang berada dalam kawasan hutan itu. Sementara negara waktu itu mengatakan bahwa menduduki kawasan hutan itu sudah melanggar hukum ya, apalagi menebang kayu. Jadi
Kita duduk-duduk saja dalam kawasan hutan sudah melanggar hukum ya. Nah, mustahil kan, apalagi pemukiman, pasti mereka melanggar hukum ya. Nah, untuk itulah akses ini menjadi sangat penting. Bisa slide berikutnya, slide sebelumnya, please. Slide, ya baik. Sehingga akses dan eksklusi ini menjadi teori yang sangat penting untuk melihat bagaimana akses itu apa namanya mendapat akses ini adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, ya. Ini teori yang di Ribot dan Peluso, Nevin dan Peluso, ya. Dan kenapa saya menyandingkan dengan eksklusi, karena setiap sesuatu yang mendapatkan akses pasti ada seseorang yang tereksklusi, ya, atau ada pihak yang tereksklusi, ya. Jadi bisa saja ini sangat bergandengan. Misalnya contohnya adalah ketika pemerintah ingin memberikan akses, oke, ketika kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah pengelola di situ, oke, saya kasih HKM, akses pengelolaan, ya. Ada banyak sekali jenis akses, ya. Misalnya yang diberikan akses pengelolaan. Tapi ketika masyarakat pemerintah memberikan, oke, hanya yang miskin, hanya yang tidak punya lahan, berikan batasan-batasan kepada kelompok marginal misalnya, sehingga ada pihak yang tereksklusi. Ini contoh positif, ya. Misalnya kalau di Sulsel itu karaeng-karaeng yang biasanya mengongko lahan yang banyak, ya, dia hanya mengongko tapi tidak mengelolanya, ya. Itu pasti tereksklusi. Ini contoh baik. Ada juga contoh yang tanda kutip tidak baik. Next slide, please. Nah, ya, jadi akses ini bisa berdasarkan hak, bisa berdasarkan hak yang seharusnya diberikan kepadanya dia, bisa juga berdasarkan struktur maupun relasi, ya. Jadi, nah, bagaimana dengan konsep properti? Konsep properti sebenarnya adalah konsep yang driven dari konsep akses juga, ya. Ketika kemampuan seseorang mendapatkan sesuatu dari hak-hak dia, baik karena hukum, tradisi, ya, mereka, ya. Jadi itu adalah berarti itu adalah properti dia sesungguhnya, ya. Baik, next please. Nah, bagaimana power itu, ya? Minta maaf kalau presentasi saya sedikit agak abstrak karena memang saya diminta untuk sesi ini untuk memperkenalkan secara sederhana teori-teori. Nah, bagaimana power itu dimainkan, ya? Power ini apa sih? Kalau beberapa tradisi ilmu pengetahuan, misalnya dikembangkan oleh Krauth et al., itu power itu ada tiga, ya. Dominant information, incentive, coercion, ya. Dominant information ini adalah informasi yang terlalu dominan yang didapatkan oleh seorang, ya, sehingga apapun yang dia percaya, apapun yang dia bilang, oh itulah, ya. Atau informasi yang tidak bisa kita verifikasi, ya, kita cukup percaya sajalah, ya, karena dialah otoritasnya misalnya, atau karena dialah di situ, ya. Kemudian apa namanya, insentif, ya. Nah, insentif ini pemberian tidak mesti harus materi, ya. Siapa yang paling sering mentraktir temannya, adik-adik di sini, ya? Hati-hati, ya, kalau ada yang mentraktir berarti dia sedang mempertunjukkan powernya, ya. Jadi insentif, ya, jadi seseorang itu bisa punya power yang tinggi ketika dia punya kuasa untuk memberikan insentif. Coercion ini adalah paksaan, ya, jadi baik karena kewenangannya. Jadi coercion ini bukan tiba-tiba hadir, ya, karena misalnya Anda melanggar, polisi, ini saya kasih contoh saja, ya, misalnya polisi Anda ditahan, ya, karena Anda tidak pakai helm misalnya, itu bisa misalnya dia, berhenti, dia paksa berhenti, dia koersi. Tapi kalau dia
dia cuek saja mempersilahkan kamu pergi, berarti itu bukan koersi ya. Jadi bukan karena polisinya ya, tapi karena tindakannya. Jadi itu adalah definisi koersi ya. Nah, begini, beberapa waktu yang lalu kami menerbitkan apa namanya paper berjudul tentang bagaimana kemitraan antara masyarakat dengan swasta dengan pemerintah itu berlangsung, dan kami memperkenalkan sebuah kerangka heuristis namanya sequential power analysis ya. Kami memperkenalkan power background, power delivery, dan power adjustment. Nah, ini sangat penting untuk menilai keadilan ya, karena temanya adalah keadilan ya. Kenapa sangat penting untuk melihat power-power yang ada background? Misalnya, untuk memahami perhutani misalnya, kita perlu paham apa background power yang dimiliki oleh perhutani sebelumnya. Untuk memahami pengelola taman nasional misalnya, kenapa dia berbuat begitu, perlu untuk memahami power background ya. Dia memiliki informasi yang banyak terhadap sesuatu, dia sudah memiliki informasi tentang jargon-jargon PHBM misalnya, atau dia punya dia punya kuasa koersi untuk mengusulkan kemitraan sesuai dengan skema yang dia usulkan ya. Macam-macam. Itu adalah power background. Power delivery-nya adalah bagaimana ketika sesuatu program itu ingin dibawa ya, ingin dibawa. Power adjustment ini adalah power yang untuk memperkuat power sebelumnya ya. Jadi banyak sekali power yang dimainkan untuk ini saya jika ingin menutupi kata lima, kalau jika ingin menutupi satu kebohongan, maka tutupilah dengan kebohongan-kebohongan lainnya ya. Jadi kalau ada sesuatu di power delivery-nya, dia sudah menyatakan misalnya pembagian hak misalnya 50-50, 70-30 atau 80-20 untuk memperkuat hegemoni pembiayaannya, maka dia akan memberikan power adjustment ya, dengan power-power yang lainnya untuk memperkuat itu. Mungkin terlalu abstrak, tidak apa-apa ya, sedikit abstrak tidak apa-apa, mumpung masih pagi ya. Baik, slide berikutnya. Nah, di judul ada siapa sebenarnya masyarakat yang rentan itu ya. Siapa sih sesungguhnya masyarakat yang rentan itu, dan kenapa penting untuk kita perhatikan ya. Mereka yang bisa saja mereka yang tereksklusi dari rantai nilai komunitas karena kompetisi, mereka tidak bisa berkompetisi, dari sistem yang terstruktur yang membuat mereka tereksklusi. Baru-baru ini kami melakukan penelitian tentang persutraan alam ya, dan tenun sutra di Sulsel ya. Itu 5 tahun yang lalu para penenun itu masih dengan upah 30.000. Kemarin kami persarung ya, kami apa namanya kunjungi lagi, masih dengan upah yang sama ya, masih 30.000. Sarung itu dia produksi bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan ya, anggaplah 3 bulan, berarti dia hanya dapat 10.000 per bulan ya. Jadi sangat dan hampir rata-rata penenun sekarang, penenun sutra di Kabupaten Wajo itu nanti tidak ada pendapatan lain baru dia ingin menenun ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya nanti apa namanya perempuan misalnya yang ditinggal suaminya, atau perempuan tua, atau sangat ini, sehingga dulu sutra di Wajo itu adalah sebuah kebanggaan ya, karena dia adalah kebudayaan, tapi sekarang sudah sangat menurun ya, banyak sekali masalahnya. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Kemudian mereka yang lemah dalam struktur sosial karena hubungan patron klien ya, patron klien yang langgeng ya, misalnya apa ya, misalnya sebelum ada seorang pengusaha, kembali lagi ke contoh tenun tadi, pengusaha saya beli, dia kasih memang modal dulu uang, ini hasilnya nanti akan saya ambil, silakan ini kau tenun ini.
Jadi karena ibu itu butuh membiayai anaknya untuk sekolah misalnya, ya diambil saja. Kemudian nanti hasilnya, belum ada hasilnya ya, nanti hasilnya 3 bulan ke depan baru dia kasih dia harus menjual ke orang itu ya. Itu adalah salah satu hubungan klasik antara patron dan klien ya. Mereka yang tidak memiliki faktor produksi yang kuat, modal, keahlian, mereka yang teralienasi dari sistem sosial yang mapan, banyak hal ya. Siapa yang disebut masyarakat rentan, adik-adik di sini mungkin juga bisa punya banyak contoh yang lainnya. Next slide, please. Nah, bagaimana upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan? Sebenarnya ini akan lebih banyak nanti di materi selanjutnya juga sebenarnya, tapi saya hanya sajikan yang contoh-contoh saja ya. Berikan akses formal yang terkoneksi dengan kelembagaan informal mereka ya. Seringkali akses yang diberikan misalnya akses hutan tanaman rakyat misalnya ya kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan kelembagaan mereka ya. Misalnya hutan tanaman rakyat mereka tidak boleh memulai dengan penebangan ya. Sementara areal yang diberikan pohon-pohonnya sudah tua ya dan harus ditebang. Dalam manajemen hutan modern pun hari ini tidak apa-apa siklus manajemen hutan itu dimulai dengan penebangan, tidak harus mulai dengan penanaman. Akhirnya mereka tidak bisa memanfaatkan HTR-nya atau dilarang berladang berpindah atau dilarang main api ya, dilarang membakar. Ya misalnya, tapi praktek secara informal mereka melakukan pembakaran yang terukur ya, untuk membakar lahan, kemudian berpindah, kemudian dia akan tiba pada siklus tertentu ya. Banyak sekali contoh-contoh akses formal ini tidak terkoneksi dengan kelembagaan informal yang mereka miliki ya, sehingga akses formal yang diberikan tidak nyambung kira-kira. Kemudian perkuat komunal jika komunal dapat terhubung dengan keberdayaan mereka ya, jika memang tadi ada relasi antara individu dengan kelompok ya. Kalau di mahasiswa ini gampang sekali ya mengilustrasikan komunal. Kalau Anda sering ikut arisan atau sering ada kelompok-kelompok mahasiswa, itulah sebenarnya kelompok-kelompok komunal ya, keputusan yang dilakukan secara bersama. Kemudian memperkuat aktor yang lemah, kemudian informasi betul-betul diusahakan sempurna ya, karena tidak mungkin 100% sempurna ya, terutama ke mereka yang disinformasi. Banyak sekali istilah-istilah, jargon-jargon yang punya muatan power yang kuat, yang terkadang hanya melemahkan posisi mereka. Kemudian pelayanan publik yang responsif, kemudian insentif-insentif yang memberdayakan ya, bukan yang menciptakan ketergantungan. Kembali lagi ke contoh sutra ya, karena baru masih hangat ya. Jadi sutra di Wajo itu drastis sekali menurun. Sementara bantuan pemerintah itu selalu gratis dan selalu baik bantuan bibit ulat maupun bantuan pakan bibit murbei gratis ya. Balai Perhutanan Alam sekarang jadi Balai Perhutanan Sosial dan Lingkungan maupun Perhutani yang memberikan bantuan, semuanya gratis. Tapi kenapa dia tidak berdaya ya? Berbeda halnya dengan Thailand ya. Thailand pemerintah jarang sekali memberikan intervensi, memberikan bantuan. Tapi di sana petani rela membeli bibit ulat ya, tidak dikasih gratis. Petani rela membeli bibit pakan murbei yang mahal. Tapi keuntungan yang didapatkan petani itu besar ya, karena kualitas kokon yang dihasilkan besar, kualitas benang sutra nanti yang dihasilkan baik ya, bisa ekspor, dia bermitra dengan ada pengusaha yang melindungi kemitraan mereka. Dan tidak ada intervensi pemerintah yang besar seperti halnya di kita ya.
Itu salah satu contoh insentif itu bisa memberdayakan sekaligus bisa membahayakan ya. Baik, next slide please. Oke. Oh, sorry Pak, masih ada slide yang terakhir ya. Ada satu slide yang terakhir. Ada sama Pak Dito. Saya ada satu slide yang hilang ya, tentang, tidak di slide sini. Sorry, mungkin ini bukan yang terakhir yang disampaikan. Saya ingin saya presentasikan sendiri. Baik, kita coba bantu tayangkan Bapak. Mohon ditunggu sebentar. Iya. Ada di grup WA. Sorry ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Mungkin sambil menunggu panitia boleh diberikan Ya, dielaborasi Pak yang slide ini terlebih dahulu. Mohon maaf. Slide yang terakhir adalah tentang adil itu ya. Slide terakhir tentang adil, karena temanya kan saya diminta untuk berbicara keadilan ya, keadilan. Apa sih adil itu? Nah, dari teori-teori yang sudah kita dapatkan, kita sudah jalan-jalan ke Ostrom, teori tentang barang common, teori tentang akses, teori tentang inklusi, kita sudah juga tahu tentang power. Nah, bagaimana akumulasi keadilan itu dalam segi teori ya. Jadi adil ini bisa saja adil karena bisa saja mereka adil atau tidak adil dari segi distribusinya ya, distributional justice ya, distributional justice itu yang pertama. Distributional justice ini adalah balas jasa, bisa saja karena balas jasa terhadap semua faktor produksi. Kalau kita lihat baca hasil-hasil penelitian mahasiswa, hasil penelitian kita, hampir di sektor pertanian, hampir semua petani kita itu tidak dihargai balas jasanya ya, atau petani tidak menghargai kerjanya ya, dia tidak memperhitungkan waktu dia untuk melakukan pertanian, berladang, menanam, memanen ya, itu tidak dihitung. Jadi kalau dia sudah punya income, keuntungan, ya itu sudah ya. Padahal ketika itu dikurangi dengan waktu kerja dia ya, yang seharusnya didapatkannya balas jasa terhadap pekerjaannya itu, dia tidak, sesungguhnya dia merugi ya. Belum lagi terhadap lahan ya, lahan itu balas jasanya adalah rente lahan ya. Itu juga terkadang itu tidak dimiliki, terutama atau dimiliki, atau tapi yang mendapatkannya adalah yang punya lahan itu yang terlalu besar ya. Kalau dia punya lahan sedikit, dia tidak akan mendapatkan biaya rente lahannya ya. Jadi bermasalah pada persoalan upahnya, maupun bermasalah pada persoalan rente lahan, bisa berpotensi pada rente lahannya ya. Itulah distributional justice ya. Dia distribusi keuntungan yang seharusnya dia dapatkan, dia tidak dapatkan. Kemudian bisa juga karena procedural justice ya, bisa juga karena sesuatu hal yang tidak adil secara prosedur ya. Bagaimana mereka berpartisipasi, kok ini izin untuk kelompok kecil masyarakat prosedurnya sama dengan kelompok untuk mendapatkan izin usaha besar ya, bertele-tele ya. Secara prosedur tidak adil ya. Bagaimana dia fair ya, bagaimana dia pelibatan masyarakat dalam setiap keputusan ya. Kemudian justice as recognition ya, jadi pengakuan ya, sesungguhnya masyarakat sudah melakukan praktek-praktek yang baik, cukup untuk diakui saja ya. Misalnya ada mengelola hutan adat sudah bagus ya, itu mungkin mereka butuhkan adalah rekognisi atau pengakuan. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Oh, ini dia yang tadi ya, Adil ya. Ini pengantar dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada moderator.
Baik.